membedakan antara maghrib isya ya. 2 sampai 6 rakaat. Caranya 2 rakaat pertama itu ya, kita membaca rakaat pertama surah Ikhlas. Surah Ikhlas 6 kali. Terus Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Rakaat kedua juga sama. Terus setelah salam naik lagi untuk 2 rakaat berikutnya. Rakaat yang berikutnya itu tetap Fatihah, setelah Fatihah membaca surah yang kita inginkan apapun. Nah terus salam, kita lanjut ke 2 rakaat yang ketiga dengan niat yang sama, baca Fatihah, baca surah Al-Kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu, selesai. Dan manfaatnya juga sama ya, untuk kita kembali kepada Allah, karena di siang hari bisa jadi kita melakukan banyak dosa. Maka saat datang malam hari, selesai maghrib menjelang isya, kita bertobat dengan sholat awwabin. Yang 13 al-iksaru minal a'mali sholihah, memperbanyak dari amal-amal yang soleh. Seperti apa? Kasadaqati, seperti sedekah, wasilatirrahim, silaturrahim, wa huduri majalisil ilm, hadir di majelis-majelis ilmu, wal i'tikafi, dan i'tikaf, wal i'timar, umrah. Walaupun sekarang ditutup umrahnya ya, pengaruhnya luar biasa memang sekarang. Sedekah, wal ikbali alallahi, dan menghadap kepada Allah SWT, bihifzil qalbi, dengan memelihara hati, wal jawarih, dan anggota tubuh, wad da'awatil maksurati, dan doa-doa yang maksur berasal dari Nabi. Yang ke-14 al-ijtihadu fil asril awakhiri, yakni bersungguh-sungguh pada 10 akhir dari bulan Ramadan, wa tahari lailatul qadri, dan berusaha mencari malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Fiha, di dalam Lailatul Qadar itu, wa fi autariha, dan pada waktu-waktu ganjil di malam Lailatul Qadar, akadu, lebih kuat, berdasarkan tentu hadis ya, bahwa Lailatul Qadar itu pada hari-hari ganjil. 15 tahari al-iftari ala halalin, yakni berusaha mencari makanan-makanan berbuka ala halalin, dengan jalan halal. Kama qala al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir fi Hadiyatis Sadiq, waftir, dan berbukalah alal halali, atas perkara yang halal, makanan halal, ya talibal kamal, wahai orang-orang yang mencari kesempurnaan. Sunnah yang selanjutnya atau si'atu alal ayali, yakni melonggarkan nafkah alal ayali, di atas keluarga. Jadi disunnahkan untuk jangan pelit lah begitu pada bulan Ramadan ini ya, memperbanyak kita berbagi kepada keluarga apa saja makanan ya kalau ada ya. Apalagi sekarang ini semua serba susah, serba sulit ya. 17 tarkul lagwi wal musyatamah, meninggalkan al-lagwi, perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Banyak sekali ucapan, perbuatan yang tidak ada manfaatnya, maka tinggalkan. Wal musyatamah, dan mencaci maki. Fa in syatamahu ahadun, maka jikalau ada seseorang yang mencaci dia, fayatazakkaru biqalbihi, maka ingat
ingatlah biqalbihi, dengan hatinya, annahu shaimun, bahwa dia berpuasa. Ada orang yang mencaci maki, maka kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita berpuasa. Kalau kita balas mencaci, berarti kita juga berbagi dosa. Jadi makanya sering saya sampaikan, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika beliau pernah ditatangi seorang tamu, lalu tamunya ini memuliakan dia, memuji dia. Tetapi ketika tidak bersama Imam Syafi'i, tamu ini, orang ini, dia mencaci beliau. Lalu ada seorang murid Imam Syafi'i mengadu kepada beliau, wahai Tuan Syekh, tadi ada orang yang ketika di depan engkau, oh dia baik sekali ucapannya, tapi di belakang engkau malah dia menghina, mengejek. Tetapi Imam Syafi'i menanggapinya dengan tersenyum, ya. Nah, karena senyum, maka muridnya itu berkata, ya Tuan Syekh, kenapa kau tidak marah? Malah kau kelihatan bahagia, kelihatan senang. Lalu Imam Syafi'i berkata, keburukan orang lain yang dia lakukan kepadaku adalah kebaikan untuk. Maksudnya ketika ada orang yang mencaci maki saya, seolah-olah dia mentransfer kebaikan untuk. Tapi dengan syarat jangan membalas cacian. Ya. Dan beliau menambahkan, ketika kita susah, ikut sakit hati lantaran ada orang menyakiti kita dengan ucapan, ya, lalu kita sakit hati, lalu kita merasa susah dan lain sebagainya, berarti kita anggap orang itu penting. Sebenarnya yang harus kita takuti, kata beliau, adalah ketika Allah menghinakan kita, ya, dengan maksiat, dengan dosa yang kita lakukan. Ini yang baru kita takuti. Kalau orang lain, adik kena, begitulah, ya. Malah dia berbagi pahala kepada kita, ya, dengan syarat kita tidak membalas ejekannya. Faidatun. Kita selesaikan sampai makruhah, ya. Faidatun, qala al-Imam Abu Hamidin Al-Ghazali sahibul Al-Ihya, yang qasimu as-saumu ila salasati aqsamin. Terbagi puasa itu kepada 3 bagian. Yang pertama, shaumul umumi ay al-awam, puasanya orang yang awam. Seperti apa puasa orang yang awam itu? Wa huwa as-shaumu anil mufattiratil mubtilati lisaum, yakni orang yang berpuasa dari perkara yang membatalkan puasa. Dia menahan dari perkara yang membatalkan puasa. Ketika ada orang yang sudah mampu menahan makan, minum, dan menahan dari yang membatalkan yang lainnya, maka dia sudah termasuk puasa, tapi tingkatan yang paling bawah, ya. Nah, yang kedua, shaumul khusus ay al-khawas, puasanya orang yang khawas. Siapa itu? As-shaumu anil ma'asi. Nah, dia menahan diri dari perkara-perkara maksiat. Maksiat apapun, ya. Mulai dari maksiat ucapan, maksiat pandangan, maksiat segala macam, berarti dia sudah naik kelas puasanya, yakni puasa khawas. Dan yang ketiga, shaumu khususil khusus ay khawasil khawas, puasanya orang yang khawas, khawasil khawas, khawas dari yang khawas. Siapa? Wa huwa as-shaumu amma siwallah, menahan diri dari segala sesuatu selain Allah. Jadi pikirannya, ucapannya, apapun yang dia lakukan selalu atas dasar Allah, ya. Imam Hasan Al-Basri pernah berjalan ke suatu tempat bersama murid-muridnya. Ketika beliau berada di suatu tempat, tiba-tiba beliau menangis. Lalu sang murid heran. Lalu dia bertanya, wahai Tuan Syekh, kenapa kau tiba-tiba menangis? Apa kata beliau? Saya menangis karena saya ingat tempat ini dulu saya lupa zikir kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi
dia lupa zikir saja, dia sudah menangis, ya. Sudah menganggap dirinya dosa. Itulah bedanya. Orang-orang yang dekat dengan Allah, ulama-ulama sufi, para wali, mereka lali itu sudah dianggap dosa. Mereka bertobat dari lali. Kalau kita kelas-kelas kayak kita bertobat dari dosa. Jadi sesaat saja mereka tidak zikir, mereka sudah menganggap dirinya sudah berdosa. Nah, kalau kita yang zikir atau yang lali, jelas yang lali. Ya. Lebih bukti. Nah, sekarang hitung-hitung. Ya. Seandainya kita sholat misalkan, sholat sewaktu 10 menit kalikan 5 waktu berarti 50 menit, ditambah wirid 10 menit berarti 60 menit. Nah, selama 60 menit ya, berarti dalam sehari semalam kita sholat sekitar 1 jam. Padahal sehari semalam itu ada 24 jam. Berarti 23 jam itu walau alam ilali ya genap ya. Berarti 1 jam zikir, 23 jam itu lali. Ya. Belum lagi kalau kita hitung umur kita hidup di dunia ini, umat Rasulullah sekitar umur 60 tahun. 60 atau 65 tahun lebih. Nah, kita potong balik 15 tahun dari umur 65 berarti sekitar 50 tahun. Nah, selama 50 tahun itu kita menjalani hari-hari kita. Ya, seandainya kita hitung sholat kita selama 50 tahun, kurang lebih kita sudah sholat sekitar 2 tahun. Dari 50 tahun kita sholat hanya 2 tahun. Seandainya satu hari hanya satu jam. 1 jam kita sholat sehari dikalikan 50 tahun, kita sholat 2 tahun. Nah, tidur bagaimana? Kata dokter supaya kita sehat sehari semalam tidur 7 jam sampai 8 jam. Kalikan dengan 50 tahun ya kurang lebih sekitar 17 tahun. Ya. 17 tahun kita tidur. 2 tahun kadu sembahyang. Sisa apa? Adik man nyengke. Okay. 2 tahun misalnya udah nyengke. Aja sembahyang. Adik man ngalik raus dengan adik man dan sebagainya. Maka tentu lalai ini adalah salah satu daripada penyakit ilmu. Tentu untuk kita tidak lalai maka lawan dengan zikir. Ini tingkatan-tingkatan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Lalu kita di posisi yang mana? Ya, tinggal kita cek ya. Atau di nomor 1 atau nomor 2. Nomor 2 mustahil. Ya. Ini paling tidak nomor 2 lah. Besok kita lanjutkan makruhatus shaumi. Ya, makruh dalam berpuasa. Makruh puasa, terus membatalkan puasa apa saja. Ini perlu juga. Ya. Ila mana Allah ala bisa apa ilahil marji wal